Bismillahirrahmanirrahim. Khabarul ahadi al-maqbuli al-maqbulu al-muhtaffu bil qara'ini. Khabar ahad al-maqbul yang diterima, al-muhtaffu yang dikelilingi bil qara'ini dengan korinah-korinah. Ini al-maqbulu teh. Ya. Khabaru Bukan kan. Ke ahad ini. Ahad ini kan jamak jadinya. Kalau khabaru kan apa tuh? Mufrad. Jadi ini bab tersendiri nih. Tauti'ah, pengantar. Wa fi khitami aqsamil maqbuli, pada akhir pembagian hadis maqbul, abhasul maqbul al-muhtaffa bil qara'ini. Saya akan membahas hadis maqbul yang diterima, al-muhtaffa bil qara'in, yang dikelilingi korinah-korinah. Maksudnya gimana korinah? Ini maksudnya wal muradu nih. Wal muradu al muhtaffi bil qara'in, yang dimaksud dengan muhtaf bil qara'in, dikelilingi dengan qarin, apa? Ai, maksudnya alladzi ahata waqtarana bihi min al umuri zaidati ala ma yatatallabuhu al maqbulu min asyuruti. Ai, yaitu hadis-hadis yang mengelilingi atau bersamaan yang bersama dengan umur zaidah, min al umur zaidah, dari al umur zaidah, hal-hal yang lebih, yang berbeda, maksudnya lebih, yang berbeda, tambahan. Alama yatatallabuhu, berbeda, lebih dari, atau di atas, atau dari ini, tapi bahasa Indonesianya, bahasa secara terjemahan secara bebas. Tahu teman. Ya. Jadi kalau penerjemahan itu ada yang sangat kaku. Cuman kalau kaku namanya terjemahan apa namanya ya? Apa tuh kalau terjemahan setia? Setia. Iya, kalau kaku banget. Jadi kalau kaku, kadang ada bahasa Indonesia ini nggak bisa diterjemahkan secara terjemahan kaku, terjemahan setia kalau nggak salah. Terjemahan setia. Misalnya apa namanya, hubbun, cinta bahasa Indonesia berapa huruf? Cinta 5 kan? Iya. Kalau bahasa Arab berapa? Hubbun 3. Iya. Jadi al-hubbu misalnya, al-hubbu 3 ahruf. Cinta adalah 3 huruf, kan nggak mungkin. Jadi cinta 3 ahruf itu 3 huruf harus diterjemahkan menjadi 5 huruf. Karena cinta 5 huruf dalam bahasa Indonesia kan. Kalau dalam bahasa Arab 3. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi di sini salasa jadi artinya 5. Ya kan? Kecuali misalnya cinta dalam kurung hub, dikasih gitu, dikasih apa, dikasih penjelasan. Alama yatatallabul maqbulu min asyuruti, lebih dari tuntutan syarat maqbul. Wa hadhil umuru zaidatu, hal yang lebih ini, allati taqtarinu bil khabaril maqbuli, yang bersamaan dengan khabar maqbul, taziduhu quwwatan, menjadikan lebih kuat, wa taj'ala lahu mizatan, dan menjadi karakteristik atau tambahan atau keunggulan ala ghairihi minal akhbari al-maqbulati al-ukhra, dari hadis maqbul yang lain, al-khaliyati antil kal umur zaidati, yang tidak ada korinahnya, yang tidak ada hal-hal atau keterangan tambahan, wa turajjihuhu 'alaiha. Jadi ini tentang khabar maqbul
ada dua khobar makbul maksudnya. Khobar makbul pertama ini dia muhtaf bil qara'in. Ada korinah-korinah yang lain atau ada informasi tambahan. Yang satu ini makbul biasa. Jadi makbul yang ada informasi tambahan ini apa aja nanti di sini. Itu lebih kuat daripada makbul biasa. Anwa'uhu contohnya. Apa contohnya apa? Macam-macamnya. Al-khabarul muhtaf bil qara'in anwa'un ashharuha. Khabar yang muhtaf bil qara'in, yang dikelilingi dengan korinah-korinah, artinya yang disertai dengan korinah ini ada, kalau di sini 3 macam. Ini muhtaf atau muthaf ini? Muhtaf mem hatafa. Kamu apa? Kalau yang di sini judulnya muthaf, yang di sini muhtaf. Salah nih yang ini berarti. Iya. Dari haffa, mengelilingi. Kayak huffatil jannatu bil makarih, itu kan ada hadisnya. Pertama, ma akhrajahu syaikhani fi sahihaihima mimma lam yablugh hadd at-tawatur. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, memang yaitu hadis lam yablugh hadd at-tawatur, yang tidak sampai pada batas hadis mutawatir. Faqad ihtafa bihi qara'in minha. Nah, kalau hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan ini di dalam kitab hadisnya, hadis mereka berdua, dan hadisnya tidak sampai pada hadis, enggak sampai pada tingkat mutawatir, nah, maka hadis itu faqad ihtafa bihi qara'in, ada karinah atau ada informasi tambahan atau ada kekuatan tambahan. 1. Jalalatuhuma fi hadzal sya'ni. Keagungan mereka berdua di dalam hal ini. Jadi kalau ada hadis sama-sama khobar makbul, satunya makbul di kitab lain, satunya makbul di hadis Bukhari Muslim, maka lebih kuat hadis Bukhari Muslim ini, walaupun sama-sama makbul gitu, karena jalalatuhuma. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu agung. Kedua, taqaddumuhuma fi tamyiz as-sahih ala ghairihima. Keunggulan atau lebih dahulu fi tamyiz as-sahih, untuk membedakan hadis sahih dari yang lain. Ketiga, talaqqil ulama di kitabihim bil qabul. Para ulama menerima kitab mereka berdua. Wa hadha talaqqi wahdahu aqwa fi ifadati al-ilmi min mujarrad di kasrati turuqil qasirati anit tawatur. Talaqqi ini saja sudah lebih kuat. Talaqi ini menerima. Iya, penerimaan para ulama maksudnya. Penerimaan para ulama ini saja sudah lebih kuat daripada di dalam memberikan ilmu, di dalam min mujarradi kasrati turuq, dibandingkan hanya banyak sanadnya. Al-qasir an tawatur, yang belum sampai ke hadis mutawatir. B. Al-mashhur idza kana lahu turuq mutabayyinah salimah kulluha min du'fir ruwati wal ilal. Al-mashhur jika mempunyai turukun mutabayyinatun salimatun kulluha min du'fir ruwati wal ilal. Kalau masyhur ini mempunyai jalan atau sanad mutabayyinah yang berbeda-beda, salimatun kulluha, yang semuanya itu selamat dari dhaifnya para perawi dan ilan. Hadis masyhur. Yang ke C, haknya al-khabarul musalsal bil a'immatil huffaz al-mutqinina haitsu la yakunu ghariban. Khabar musalsal dengan para imam yang hafiz mutqin. Kal hadis contohnya. Alladzi yarwihi al-Imam Ahmad anil Imam Syafi'i. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i, wa yarwihi Syafi'i anil Imam Malik.
Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Dia sudah para pembesar nih. Wasyarikul Imam Ahmad ghairuhu fi riwayat al-Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Wasyarikul Imam Asy-Syafi'i kadzalika ghairuhu fi riwayat al-Imam Malik. Pokoknya para pembesar itu kan al-a'immah, para imam-imam. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ulama-ulama memang sudah sekali para pendiri madhab ini. Hukmuhu, lalu hukumnya gimana? Huwa arjahu, lebih kuat min ayyi khabarin magbulin, dari khabar magbul manapun, min akhbaril ahadi, dari khabar ahad magbul manapun. Falau ta'arad al-khabarul muhtaf bil qara'in ma'a ghairihi min akhbaril magbulati quddima al-khabarul muhtaf bil qara'in. Falau ta'arada, jika bertentangan, al-khabarul muhtaf bil qara'in, khabar ini yang disertai dengan qara'in ini, ma'a ghairihi, dengan hadis makbul juga dan ahad juga, tapi makbul ini tidak muhtaf bil qara'in, quddimal khabarul muhtaf bil qara'in, maka yang dikedepankan adalah yang muhtaf bil qara'in ini. Jadi ini penting nih. Nah, makanya kalau baca hadis tuh, hadis itu penting, orang yang baca hadis ini harus tahu ilmu fikih begitu. Kalau hadis doang dia belum bisa diarahkan ke ilmu fikih. Ada tuh ceritanya dulu. Ada hadis kumpul semua. Ada orang nanya nih hukum fikih. Padahal hadis ini diam, nggak bisa jawab. Lalu baru ada satu yang ahli fikih jawab. Nah, setelah itu baru ahli hadis itu ungkapkan hadisnya semua. Nah, setelah itu tanya lagi, kemana saja kamu? Kok waktu ditanya ini kok nggak hadis? Ya, karena hadis ini hadis doang. Kalau belum menguasai fikih, usul fikih nggak bisa. Berarti lebih alim fikih daripada hadis, maksudnya begitu. Maksudnya makanya ada yang siapa yang berpendapat kalau baca hadis doang bisa tersesat kalau tidak ditambah dengan fikih, karena hadis ini beda ilmunya dengan ilmu usul fikih, dengan ilmu fikih gitu. Baca hadis doang nih, hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim doang gitu, nggak belajar fikih, aduh kacau balau nanti fikih. Bisa kacau balau ya? Iya, kayak siapa yang ngarang tuh, jadi kacau. Jadi apa nih? Iya, yang kan yang sifat. Ada lagi juga tuh yang hadisnya ini banyak, itu padahal kitab akidah tuh, cuman banyak hadis dhaifnya, maudhu'nya, punya kacau kalau ini. Albani ya? Bukan, yang gurunya lagi yang siapa, Saimin apa bin? Bukan, si Abdul Wahab itu. Abdul Wahab. Pokoknya ya hati-hati gitu.